Jangan pernah kita itu punya inovasi untuk teknik shutdown 180 degree, yaitu perundukan yang dimaksud dengan ranting jambu air seperti ini 180 derajat. Tentu mula-mulanya sudah sering Bang Gus berikan sharing bahwa kita harus memulai dari 90 derajat, kemudian akhirnya kita terus berusaha untuk merundukkan tanaman agar menjadi perundukan yang ke 180 derajat. Jadi seperti ini 180 degree. Nah, ini kita bisa lakukan di dalam pot. Tentu sangat efektif kawan. Sebab apa? Keuntungan dari tanaman jambu air ketika kita membentuk ranting-ranting ke shutdown 180 derajat itu apa? Satu, ini dari segi penyerapan, segi penyebaran nutrisi oleh tanaman itu sendiri. Tanaman itu dengan media tempat pot yang sempit, tentu keterbatasan penyerapan hara, tentu keterbatasan juga pemenuhan itu unsur oksigen. Akhirnya kalau terlalu tinggi kan berat. Nah, ini tentu kita pun tidak bisa membuktikan ini maksudnya secara real yang mendetail nggak bisa, tapi sudah tentu akan kita rasakan tanaman kita. Kalau terlalu tinggi, media tempat pot itu terlalu sempit, tentu akan membuat tanaman tidak subur. Berbeda sekali kawan kalau kita menggunakan teknik seperti ini. Kalau merunduk ke 180 derajat, tentu penyebaran pemakanan, penyebaran hara untuk tumbuhan terutama jambu air ke seluruh tubuh akan lebih ringan. Oleh sebab itu dengan shutdown 180 derajat itu membuat tanaman kita bisa bertahan usia lama, bahkan dalam fase vegetatif atau generatifnya itu akan selalu bagus, bahkan rutin seperti layaknya di lahan yang luas. Juga rawatan-rawatan vegetatif tentu kita itu menggunakan media tanam tanah. Kita usahakan pupuk-pupuk dengan kompos-kompos hijau daun. Kemudian matahari cukup, air cukup. Kemudian unsur oksigen ini sendiri, kalau memang media akar berada di atas sedikit, akan sangat membantu dan kelembapan kesejukan itu akan terjaga terus pada media tanam di terbatas walaupun di pot. Di shutdown 180 derajat dan kita memiliki tanaman, berapa ukuran tanaman dari ketinggian pohon itu sendiri itu terserah kita kawan. Bagus ada juga yang cuma 50 cm, 70 cm. Nah, ini seperti hampir berapa ini? 1,5 meter, tergantung kita. Juga kita sesuaikan dengan media pot agar tanaman kita di lahan sempit, ini di lantai 1 kawan. Jadi dari lantai dasar, dari tanah dasar itu tingginya kira-kira 4 meter lebih, 4 meter 10. Jadi kita lakukan di lantai 1 seperti ini. Ini sangat efektif. Dan sebagai penghobi tentu ini sangat menyenangkan. Jadi pentingnya kita berikan inovasi di lahan lantai 1, tanaman jambu air atau tanaman akar tunggang lainnya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kita sesuaikan situasi. Selain media tanah juga menggunakan kompos hijau daun, kita juga bisa menggunakan pupuk-pupuk yang lain. Tetapi semua itu kalau memang berasal dari zat kimia, tentu kita sendiri harus memperhitungkan kawan. Sebab tanaman di dalam pot itu kalau tidak kita sendiri yang mengaturnya, bagaimana nutrisinya harus tahu, keperluan oksigen harus tahu, mataharinya harus tahu, ranting-ranting harus tahu, kira-kira sesuaikah setinggi ini, sesuaikah rantingnya sebanyak ini. Kita sendiri itu yang harus mengetahui kondisi tanaman kita. Tentu akan sangat lain ketika kita membandingkan dengan tanaman berakar tunggang itu yang hidup di lahan tanah luas. Tetapi teknik shutdown, perundukan, pruning menuju 180 derajat itu sangat penting kawan. Walaupun di tanah luas, itu tentu akan mempengaruhi dari segi tumbuhan itu subur, juga segi fase generatifnya. Nah, ini belum fase generatif. Semoga setelah ini kita rawat, kita tata ranting-rantingnya sehingga penyerapan hara ke seluruh tubuh dari tumbuhan ini berjalan seimbang. Juga
kita akan terus untuk memberikan sharing, sebab inovasi seperti ini tidak cukup berhenti di sini kawan. Banyak hal-hal yang nanti akan kita lakukan secara bersama-sama, sebab situasi juga akan berubah. Dan Bang Gus terus terang saja punya sampling, punya contoh seperti ini, bukan banyak tanaman. Jadi kalau satu jenis jambu air harus punya itu banyak tanaman. Bang Gus sendiri itu ya repot merawatnya. Jadi Bang Gus punya sedikit sampling, semoga sampling yang Bang Gus punya ini akan Bang Gus pertahankan terus walaupun tidak banyak sampai usia yang sangat lama, dan kita terus untuk selalu semangat. Salam semangat kawanku. Semoga nanti buahnya bisa ranting-ranting yang menyentuh ke lantai satu ini bisa berbuah, nanti akan semakin indah. Nah, inilah pentingnya teknik 180 derajat, juga teknik rawatan vegetatif untuk tanaman di pot dan kita tempatkan di lantai satu seperti ini. Juga yang perlu Bang Gus sharingkan, kita harus berusaha untuk dalam fase vegetatif pertumbuhan tanaman ini selalu subur, dan yang kedua adalah fase generatifnya itu sangat bagus. Jadi jangan kita itu berfokus hanya fase pertumbuhan, maksudnya jangan terlalu kita tuh berharap berfokus dalam fase generatif saja. Tentu untuk generatif yang bagus harus dengan fase pertumbuhan atau fase vegetatif yang bagus. Nah, Bang Gus memberikan teknik adalah teknik rawatan vegetatif yang Bang Gus maksud. Ketinggian dari pokok utama itu terserah kita kawan, bisa 1 meter, bisa 50 cm, bisa 2 meter, terserah. Yang penting sesuaikan dengan media tempat pot seperti ini. Kita lihat dulu tekstur yang lain, maksudnya ini kan ketinggian batang utama terlalu tinggi, ini kira-kira 1 meter lebih kawan. Kira-kira bagaimana yang 70 cm yang sudah sering Bang Gus sharingkan. Nah, ini yang 70 cm kawan. Teknik rawatan vegetatif juga perundukan. Usianya ini sudah tua sekali. Memang dari ketinggian pokok utama kira-kira ya 75 atau sekitar setengah meter lah, sampai 75 cm. Nah, ini dengan teknik shutdown perundukan 180 degree. Tentu tanaman kita dalam fase vegetatifnya akan selalu subur. Jadi jangan kita tuh antara fase vegetatif, fase pertumbuhan awal tanaman itu dari pertumbuhan sejak awal, atau masa di mana pembuahan itu habis juga fase vegetatif. Tetapi Bang Gus memberikan istilah sendiri, teknik rawatan vegetatif. Di rawatan vegetatif itu seperti ini. Ini sangat real yang Bang Gus punyai. Semoga tanaman ini tumbuh subur, bertahan sampai usia yang berpuluh-puluh tahun yang Bang Gus harapkan. Dan kita bisa selalu memberikan manfaat agar kita di lantai satu, di tempat yang sempit, di pot, punya tanaman berakar tunggang. Bahkan jenis tanaman-tanaman yang lain. Juga seperti tanaman lombok ini, karena teknik rawatan vegetatif. Satu pot ini kalau media tanah juga kompos hijau daun itu cili seperti lombok ini subur kawan. Nah, ini tentu kita tidak akan pernah menduga bahwa tanaman seperti ini punya pembuahan sangat lebat. Juga kawan, ini contoh juga, ini taman cili di sebelah tanaman kedondong.
Kita punya tanaman kedondong itu dalam satu pot itu ada berapa pohon lombok itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 kawan. Ini semua adalah manfaat teknik rawatan vegetatif. Juga pembuahan kedondong tidak akan pernah berhenti selama kita itu gunakan kompos hijau daun juga kita media tanam tanah. Nah, ini lomboknya juga berbuah dengan bagus. Tetapi yang bagus ulang lagi, sering bagus. Walaupun kita menggunakan teknik rawatan vegetatif sekaligus kita manfaatkan sebagai tanaman tumpang sari seperti ini. Kondisinya bagaimana ya? Kita seimbangkan ketinggian daun-daun pada pokok utama kedondong ini agar sama. Jadi ini tanpa matahari pun lombok itu juga sulit untuk berbuah. Jadi semua itu kondisinya kita sesuaikan. Jadi lombok ini ada yang lebat kalau sama-sama tersinari matahari. Sedangkan yang tidak tersinari matahari tentu pembuahan lombok itu akan sangat sulit. Nah ini kita yang mengkondisikan dari tanaman kita dengan teknik rawatan awal vegetatif. Juga perlunya pruning shutdown 180 derajat. Nah, semua juga pohon-pohon ini juga menuju shutdown 180 derajat yang sudah kita persiapkan. Juga tanaman yang lain seperti ini kawan. Ini semua memang batangnya paling-paling cuma berapa senti, 40 cm saja. Sudah kita persiapkan shutdown 180 derajat. Ada beberapa tanaman yang masih seperti ini. Batang utama kira-kira cuma berapa? Ini 15 cm. Nah, pokok utama 15 cm. Tapi akhirnya ranting pun seperti ini juga akan menjadi panjang. Tetapi yang kita maksud tegak lurus lah, ambil sesuai selera. Kemudian usahakan ranting-rantingnya itu menjulur ke bawah dengan teknik shutdown 180 degree. Dan tentu juga kita bisa manfaatkan tanaman tumpang, itu sangat efektif. Jangan lupa media tanam tanah juga, kompos hijau daun. Juga kita bisa memicu produk-produk pupuk atau kompos yang berasal dari industri itu juga bisa kawan. Kita sesuaikan saja. Juga mengenai musim hujan, musim kemarau kita sesuaikan. Yang tahu siapa kondisi adalah kita sendiri, tanaman kita sendiri. Yang kita terus akan mengetahui kondisinya. Usia sekitar 17 tahun kawan ini. Jambu air ini dalam fase mungkin menuju fase generatif.